Bea Cukai ungkap penyelundupan narkoba oleh pilot. BGN temukan rekening anomali dari sejumlah SPPG. Purbaya tegaskan ikuti putusan MK terkait anggaran MBG. El Nino 2026 masuk kategori level lebih kuat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya Anda menyaksikan Ruang Redaksi Sinpo TV. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Deo Manik, inilah Ruang Redaksi Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Bea Cukai yang berhasil menangkap pilot maskapai internasional yang membawa 27 kg narkotika saat membawa 170 penumpang menuju kota Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Modus operandi yang digunakan menggunakan jalur spesial awak pesawat yang dinilai minim resiko. Pelaku pengedar narkotika yang berprofesi sebagai pilot maskapai internasional ini tengah membawa 170 penumpang pesawat dari negara Malaysia ke Indonesia pada Rabu kemarin. Barang bukti yang ditemukan yaitu 70.114 narkotika jenis ekstasi seberat 26 kg. Dan 4 gram narkotika jenis sabu melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu kemarin. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama menjelaskan pengungkapan ini dilakukan usai koper milik pilot tersebut terbukti membawa 14 bungkus ekstasi melalui proses X-ray. Di bandara adalah melakukan pengawasan atau penindakan terhadap barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi. Salah satunya adalah narkotika. Beberapa waktu yang lalu, Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto petamin atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut kasus ini menjadi sangat unik karena sindikat narkoba internasional langsung melibatkan awak pesawat. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram, ya Pak Wal ya, 4 gram sabu itu di tas yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim untuk dilakukan pengembangan. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Bareskrim seperti apa proses pengembangannya. Namun
rekan-rekan media, ini menjadi satu hal yang konsen kita semua, karena yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan tes urin, ya Pak Awal, ternyata positif memakai sabu, Inex dan kokain. Jadi pada saat terbang itu sedang memakai. Penangkapan ini dilakukan usai pelaku telah menjalani praktik kejahatan sebagai kurir narkoba jalur awak pesawat sebanyak 3 kali. Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Polri, Kombes Pol Awaludin Amin menegaskan, saat ini pihaknya tengah mendalami jaringan narkotika internasional melalui pengungkapan kasus ini. Baik, yang pertama terkait dengan tersangka MSO. Fakta cek urinnya yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Itu jelas. Itu dari dokes yang melakukan pemeriksaan cek urin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Ya, iya. Itu dugaannya, karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi. Jadi kami mohon, kami diberi waktu untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan suspek. Dari Banten, Max Monte Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sindikat obat keras lintas provinsi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 5 orang tersangka bersama barang bukti 1,5 juta butir obat ilegal dan uang tunai ratusan juta rupiah. Bangunan semi permanen di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat ini digerebek tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Petugas menggerebek setelah menerima laporan warga terkait aktivitas mencurigakan. Di lokasi pertama, petugas mengamankan 5 orang terduga pelaku masing-masing berinisial K, AM, B, GR, dan RN. Barang bukti belasan ribu butir tramadol, heximer, trihexypenidil, serta 7 unit telepon genggam, serta Rp140.691.000 hasil penjualan. Tugas kembali menemukan gudang utama penyimpanan obat ilegal dari kelompok ini. Dari lokasi kedua ini, polisi menemukan ratusan ribu butir heximer, trihexypenidil, serta tablet putih berlogo Y. Total barang bukti yang disita mencapai 575.200 butir obat keras daftar G. Terdiri dari 1 orang wanita dan 4 orang laki-laki berinisial K 40 tahun, AM 43 tahun, B 44 tahun, GR 25 tahun, dan RN 34 tahun. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexypenidil, heximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000. Kemudian barang bukti yang lainnya yang kami amankan, buku catatan hasil penjualan, dan juga 7 unit handphone sebagai alat komunikasi. Kelima tersangka diamankan di tahanan Polda Metro Jaya guna proses penyelidikan. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dengan ancaman hukuman pidana berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi menangkap 3 pria yang diduga melakukan aksi pengganjalan mesin ATM di area Rumah Sakit Buah Hati, Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Ketiga pelaku sempat berusaha melarikan diri, sehingga polisi kemudian mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pelarian mereka. Polres Tangerang Selatan meringkus 3 orang yang diduga merupakan komplotan pelaku pengganjalan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di kawasan Rumah Sakit Buah Hati Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis 30 Juli 2026. Dalam proses penangkapan, 2 dari 3 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur berupa tembakan di bagian betis dan paha. Tindakan tersebut dilakukan setelah kedua pelaku berusaha melarikan diri dari kejaran petugas saat hendak diamankan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan ketiga pelaku diduga beraksi di gerai ATM yang berada di lingkungan Rumah Sakit Buah Hati Pamulang. Dalam aksinya mereka diduga mengganjal 3 unit mesin ATM. 1 mesin ATM dibuat rusak, sementara 2 mesin lainnya diduga diganjal. Menurut Boy, pengganjalan mesin ATM merupakan modus yang digunakan untuk menghambat proses transaksi nasabah. Pelaku diduga memanfaatkan situasi ketika mesin ATM tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun saat petugas melakukan penindakan, para pelaku berusaha melarikan diri. Petugas kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap 2 pelaku dengan menembak bagian betis dan paha. Ketiga pelaku ini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku serta rangkaian aksi yang mereka lakukan. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, modus top up dana kembali memakan korban. Penjaga konter tertipu seorang pria di depan perumahan Cilebut Residen, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 30 Juli 2026. Pelaku melarikan diri usai top up dana yang diminta ditransfer korban. Modus penipuan ini terjadi di depan perumahan Cilebut Residen, Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli 2026. Yakni berawal saat seorang pria meminta korban sebagai penjaga konter melakukan top up dana sebesar Rp450.000. Setelah transfer dilakukan, pelaku kembali meminta tambahan transfer sebesar Rp150.000. Namun sebelum transaksi berikutnya dilakukan, pelaku berdalih hendak menghubungi rekannya untuk memastikan nomor rekening tujuan. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk meninggalkan lokasi. Saat korban menyadari dan berusaha melakukan pengejaran, pelaku sudah tidak ditemukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi dengan orang yang belum dikenal, serta memastikan tujuan dan kebenaran transaksi sebelum melakukan transfer uang. Mutiara Ainda Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Cilincing, Jakarta Utara. Pemirsa, 1 unit sepeda motor milik warga raib di depan kios Jagoan Motor pada Rabu 29 Juli 2026. Aksi para pelaku terekam jelas kamera pengawas. Kamera pengawas kios Jagoan Motor Kebantenan 1 Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli 2026 merekam aksi pencurian 1 unit sepeda motor milik warga. Pelaku yang berjumlah 2 hingga 3 orang terlihat membobol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T. Hanya dalam hitungan menit pelaku berhasil membobol kunci kontak dan membawa sepeda motor keluar dari lokasi. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu bahan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku. Warga berharap aparat kepolisian menindaklanjuti laporan dan meningkatkan patroli di kawasan yang dinilai rawan tindak kriminal. Masyarakat juga diimbau menggunakan kunci pengaman tambahan dan memarkirkan kendaraan di lokasi yang lebih aman. Mutiara Ainda Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di perumahan Wisma Asri 2, Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam 28 Juli 2026. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi dilakukan oleh 2 orang pelaku. Berdasarkan informasi, korban memarkirkan motornya Honda Vario 125 warna hitam bernomor polisi B4959 KMY di depan pagar rumah sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat korban keluar rumah pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, motor tersebut sudah raib. Yang tersisa hanyalah kursi rotan anak yang sebelumnya berada di atas motor. Aksi pencurian sepeda motor di perumahan Wisma Asri 2, Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat memang bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan rekaman CCTV pada Selasa malam 28 Juli 2026, sekitar pukul 21.17 waktu Indonesia Barat, aksi pencurian dilakukan oleh 2 orang pelaku.
Salah satu pelaku sempat kesulitan karena motor korban menggunakan kunci rahasia. Namun setelah mengotak-ngatik sekitar 15 hingga 20 menit, motor akhirnya berhasil dibawa kabur bersama rekannya yang telah menunggu di ujung jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cekcok antara pengendara sepeda motor dengan kelompok yang diduga penagih hutang terjadi di kawasan Tangerang, Banten. Pemirsa, diduga keributan pecah lantaran pihak terduga penagih hutang ini hendak memeriksa kendaraan yang dipakai pengendara. Sejumlah orang yang diduga sebagai kelompok penagih hutang terlibat cekcok dengan salah seorang pengendara sepeda motor dan warga di kawasan Tangerang, Banten. Cekcok ini dipicu akibat pengecekan kendaraan yang sedang dipakai pengendara oleh orang yang diduga sebagai kelompok penagih hutang. Pemilik sepeda motor menolak keras pengecekan yang dilakukan, namun terduga kelompok ini tetap memaksa. Guna mempertahankan kendaraannya, pemilik sepeda motor dan warga mengajak terduga kelompok penagih hutang menyelesaikan masalah ini di kantor polisi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kontrakannya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dengan luka parah di bagian kepala. Diduga kuat korban dibunuh sang suami. Warga Jalan Makaliwe 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di dalam kontrakannya. Penemuan jasad berawal saat penghuni kontrakan curiga menemukan ceceran darah di lantai 1 pada Rabu 29 Juli 2026, sekitar pukul 18.50 WIB. Saat petugas RT dan RW memeriksa sumber tetesan darah di lantai 2, korban ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Dia bilang katanya itu mbaknya teriak-teriak katanya kesakitan gitu. Terus abis itu terus dia turun dari atas ke bawah. Terus itu mau kemana katanya, lari kemana katanya. Nah abis itu ya udah nanti kita tolong cari warga di sini kan. Udah terlentang. Itu posisinya masih hidup berarti orang ibu tadi? Masih hidup. Sekitar jam berapa, Bu? Jam 6. Maghrib tadi ya berarti ya? Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Aditya mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, sebelum ditemukan tewas, korban bersih tegang dengan suaminya. Dugaan sementara, korban tewas dibunuh sang suami. Ya, jadi tadi pada saat sekitar pukul jam 18.50 kami menerima laporan dari masyarakat melalui call center 110. Ada penemuan seorang mayat perempuan. Jadi anggota kami dari Polsek Grogol Petamburan beserta unit reskrim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi TKP. Sementara betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Saat ini Polsek Grogol Petamburan masih menghimpun keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar kelompok pemuda kembali terjadi di Jalan Jembatan Besi 3 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari 29 Juli 2026. Sejumlah pemuda menggunakan senjata tajam dan air keras dalam bentrokan ini. Rekaman video memperlihatkan dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Jalan Jembatan Besi 3 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari 29 Juli 2026. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan senjata tajam dan semakin memanas setelah salah satu kelompok diduga melemparkan cairan air keras ke arah lawan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan dan petugas juga masih mendata jumlah korban yang timbul akibat peristiwa tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bus Transjakarta dilempari batu orang tidak dikenal saat melintas di Jalan H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 29 Juli 2026. Pemirsa, kaca bus mengalami keretakan akibat aksi pelemparan tersebut. Bus Transjakarta menjadi sasaran pelemparan batu orang tak dikenal saat melintas di Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 29 Juli 2026. Kaca bus mengalami retak cukup parah akibat insiden tersebut. Para penumpang bus terlihat kebingungan berupaya menjauh dari kaca yang retak. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa akibat insiden ini.
Petugas masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku. Peristiwa ini menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dana MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari. Dalam Menyapa Indonesia Malam, setiap Senin hingga Jumat, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Sinpo TV. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Putusan ini merupakan hasil uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada Kamis 30 Juli 2026. MK memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN tahun anggaran 2028 atau 2 tahun sejak putusan diucapkan. Selama masa transisi, ketentuan dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 masih tetap berlaku. Dengan putusan ini, pemerintah wajib menyiapkan skema pendanaan MBG melalui pos anggaran tersendiri, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Dalam hal ini, norma pasal 22 U17 tahun 2025 secara umum merupakan norma dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur mengenai anggaran pendidikan dalam anggaran belanja negara. Selain menetapkan besaran anggaran pendidikan, norma pasal Aqua juga menyatakan mengenai besaran presentasi anggaran pendidikan, yaitu sebesar 20% dari total anggaran belanja negara. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan pihaknya akan terus melaksanakan langkah operasional program makan bergizi gratis dengan baik. Hal ini didasari dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal anggaran program MBG dipisah dari dana pendidikan. Pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari dana pendidikan secara resmi diputuskan Mahkamah Konstitusi paling lama dilakukan pada tahun 2028 mendatang. Untuk itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan lembaganya akan tetap menjalani hasil keputusan tersebut yang telah menjadi keputusan negara. Sudaryono menjelaskan lembaganya menjadi pihak eksekutor dari program makan bergizi gratis, sedangkan mekanisme kebijakan anggaran berada di ranah Kementerian Keuangan hingga Badan Anggaran di Parlemen Senayan. Perubahan anggaran program MBG tidak menurunkan prioritas utama BGN sekarang terhadap wilayah 3T di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Sudaryono pada Jumat petang usai merespon hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja dirilis. Terkait keputusan MK, ya, kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya, kami melaksanakan operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah. Tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan seterusnya. Kami Badan Gizi Nasional adalah lembaga
di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menemukan adanya praktik rekening anomali dari 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di Indonesia saat ini. Praktik rekening anomali yang dimaksud seperti dapur SPPG yang belum beroperasi ataupun tidak ditemukan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan penemuan rekening anomali yang dilakukan melalui hasil penyisiran titik SPPG se-Indonesia. Sudaryono enggan menyebut wilayah mana saja yang telah dilakukan penyisiran karena masih terus dilakukan pendalaman. BGN berhasil mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah dari hasil penyisiran 414 titik SPPG yang dilakukan. Pengembalian ke kas negara ini dilakukan melalui sejumlah bank himbara, seperti dari Bank BRI, 121 SPPG senilai 137,5 miliar rupiah, melalui Bank BNI sebanyak 117 SPPG sebesar 74 miliar rupiah, Bank Mandiri dengan 129 SPPG sebesar 71,6 miliar rupiah, Bank BSI dengan 19 SPPG sebanyak 12,9 miliar rupiah, hingga Bank BTN dengan rincian 28 titik SPPG senilai 15,3 miliar rupiah. Sudaryono menegaskan pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap seluruh titik SPPG yang sesuai dengan data BGN mengenai kualitas dan kuantitas yang ada. Hal ini disampaikan Sudaryono saat jumpa pers di kantor Badan Gizi Nasional pada Jumat petang. Kami menemukan semacam anomali bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu. Ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya, ya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjajal perjalanan kereta api Nusantara Explorer dari Batang menuju Jakarta. Setibanya di stasiun Manggarai, Presiden Prabowo menyapa warga yang menyambutnya. Presiden Prabowo Subianto mencoba langsung perjalanan KA Nusantara Explorer dari stasiun Batang menuju stasiun Manggarai, Jakarta, usai menghadiri sejumlah agenda di Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Perjalanan tersebut dilakukan bersama rombongan terbatas. Kereta api Nusantara Explorer merupakan kereta wisata yang digagas Presiden Prabowo untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional dan masih dalam tahap uji coba. Kereta buatan PT KAI ini menghadirkan konsep luxury sleeper train dengan fasilitas kelas premium termasuk restoran dan lounge. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, kereta api Nusantara Explorer merupakan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat pariwisata nasional. Ia mengatakan pengembangan kereta ini juga diarahkan agar terhubung dengan destinasi wisata unggulan. Catatan ya tentunya, namun tidak sekedar berkenaan dengan masalah kualitas atau fasilitas yang dibuat oleh PT KAI, tetapi juga tadi diskusinya sudah langsung kepada beberapa destinasi-destinasi wisata yang ada konsekuensi. Ternyata kita harus juga merevitalisasi atau menghidupkan kembali jalur-jalur kereta. Menurut kami tadi yang sempat diajak untuk menengok ke dalam interior kabin gerbong,
kita cukup mengapresiasi bahwa sekarang PT KAI mampu untuk memproduksi gerbong kereta api berkelas dunia, berkelas internasional. Dalam perjalanan, Presiden meninjau fasilitas serta interior kereta. Setibanya di Stasiun Manggarai, Jakarta, Presiden Prabowo disambut antusias warga yang meminta bersalaman dan berfoto bersama, hingga menciptakan suasana hangat di akhir kunjungan kerjanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Lampung hingga Banda Aceh terhubung melalui jaringan kereta api. Proyek ini menjadi bagian dari penguatan konektivitas nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan jaringan Trans Sumatera Railway yang menghubungkan Bakauheni Lampung hingga Banda Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional melalui transportasi kereta api. Target tersebut disampaikan saat meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada hari Kamis 30 Juli 2026. Presiden Prabowo mengatakan setelah pengembangan jaringan kereta api di Sumatera, pemerintah juga berencana membangun Trans Kalimantan Railway. Menurutnya, kedua proyek tersebut diharapkan dapat berjalan secara bersamaan apabila memungkinkan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi. Trans Sumatera Railway dari Bandar Lampung ya, titik yang paling selatan Bakauheni sampai ke titik paling utara. Habis Trans Sumatera nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan. Kita mulai. Kita ingin kereta api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar, sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah, sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Sejarah penting bagi kita, bagi kepribadian kita, bagi masa depan kita. Selain memperluas jaringan, Presiden Prabowo meminta PT Kereta Api Indonesia terus melakukan modernisasi yang meningkatkan layanan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjangkau kota-kota kecil serta melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden optimistis pembangunan jaringan kereta api nasional akan memperkuat daya saing dan kemajuan Indonesia di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan sampah nasional. Pemirsa, Presiden menyebut kebersihan lingkungan menjadi bagian dari harga diri bangsa. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Persoalan sampah menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Presiden Prabowo menargetkan masalah sampah nasional dapat terkendali secara menyeluruh pada akhir 2027 melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Dalam acara akad masal KPR Rumah Subsidi dan KUR di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli, Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan. Ia meminta seluruh pihak berkomitmen menjaga kebersihan demi keindahan dan kenyamanan masyarakat. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Tidak ada lagi gunung sampah. Ini akan kita capai. Kita juga perlu hidup dalam alam yang indah estetikanya, karena ini adalah salah satu upaya daya tarik untuk pariwisata. Pariwisata adalah pencipta lapangan kerja yang sangat besar
saudara-saudara. Tapi wisatawan tidak akan mau datang ke kota yang jorok. Dia tidak akan datang ke pantai penuh plastik dan sampah. Selain tidak sehat untuk kita, tidak bagus untuk harga diri kita. Kita harus bertekad membersihkan semua kota kita, membersihkan semua kali kita, membersihkan semua sungai kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyebut persoalan sampah juga berkaitan dengan sektor pariwisata dan citra bangsa. Ia meminta kepala daerah, TNI, serta Polri ikut bergerak membersihkan kota, sungai, dan lingkungan agar Indonesia menjadi lebih bersih dan menarik bagi wisatawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha lainnya. Pemirsa, pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan tantangan ekonomi nasional sekaligus upaya memperkuat perekonomian dari daerah. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha lainnya ke Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam pertemuan ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia turut memboyong perwakilan dan pengurus dari 38 provinsi yang dipimpin oleh Anindya Bakri untuk bertemu dengan kepala negara. Adapun selain mengundang para pelaku usaha, pertemuan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah menteri dari jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam membangun suatu bangsa diperlukan kerjasama antar pihak khususnya pemerintah dan sektor swasta. Terlebih di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini, diperlukan sinergitas agar Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Masalah nation building, masalah pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang, sangat berat. Dan dalam proses ini sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya, dari bahkan dari agama, bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengungkapkan bahwa para pengusaha mendukung penuh sejumlah program dan inisiatif pemerintah, mulai dari berperan aktif dalam program makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah. Selain itu, Anindya pun menegaskan bahwa para pengusaha optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia keluar dari negara middle income trap menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kami juga mencatat, Pak, bahwa upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penguatan daripada program yang ada sangat positif dan diterima oleh pasar dan bisa dilihat daripada hasil daripada reaffirmation dari rating yang kita lihat dari lembaga dunia. Kami juga melihat bahwa upaya Danantara bukan saja untuk menjadi garda terdepan, tapi menjadi suatu lembaga yang crowding in atau membawa juga kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak, dan Kadin tentu sangat siap untuk bersama-sama lembaga Danantara tersebut. Kedepannya, Pak Presiden, kami berharap bahwa Kadin bisa bekerjasama dan bahu-membahu dengan pemerintah, dan mudah-mudahan Pak Presiden juga selalu sehat dan bisa memimpin kita bukan saja keluar daripada tantangan ini, tapi juga bisa maju menuju 8%. Diketahui pertemuan antara kepala negara bersama dengan para pelaku usaha telah terjadi beberapa kali.
Pada tahun lalu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada anggota Kadin yang bakal berangkat retret. Kemudian pada bulan Februari 2026 terdapat pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, serta 1 hari berselang bersama dengan 5 pengusaha nasional seperti Prajogo Pangestu hingga Antoni Salim. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memeriahkan bulan kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah agenda akan digelar mulai 1 Agustus hingga akhir bulan, mulai dari zikir dan doa kebangsaan, upacara kenegaraan, pesta rakyat di Monas hingga Merdeka Run. Pemerintah mulai mematangkan rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut perayaan tahun ini digelar secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah daerah hingga partisipasi masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sejumlah agenda telah disiapkan sepanjang Agustus. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan pada Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kegiatan ini akan dihadiri pejabat tokoh agama serta jamaah lintas agama. Acara juga akan diisi sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Selanjutnya pemerintah akan menggelar penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara. Penghargaan ini diberikan kepada individu, kesatuan institusi pemerintah, organisasi, dan tokoh yang dinilai memiliki jasa, prestasi, serta dharma bakti luar biasa bagi bangsa dan negara. Pada 14 Agustus, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD. Pidato kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rancangan APBN tahun anggaran 2027 dan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Sehari berikutnya, Sabtu 15 Agustus digelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Agenda ini menjadi momentum untuk menghormati jasa para pahlawan, sekaligus merenungkan makna kemerdekaan. Puncak perayaan akan berlangsung pada 17 Agustus 2026. Upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka akan digelar di Istana Merdeka dengan Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara. Pemerintah juga kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di istana melalui mekanisme war ticket. Tahun ini jumlah peserta ditargetkan mencapai setidaknya 8.100 orang sebagai simbol HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya upacara kenegaraan, pesta rakyat juga akan digelar sepanjang 17 Agustus di kawasan Monas. Masyarakat dapat mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an, permainan anak serta menikmati berbagai hiburan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah pertunjukan, di antaranya drone show, video mapping, dan fireworks. Pengunjung juga akan mendapatkan makanan gratis selama mengikuti pesta rakyat di Monas. Rangkaian bulan kemerdekaan kemudian akan ditutup dengan Merdeka Run. Kegiatan fun run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka dengan pilihan jarak yang disediakan bagi masyarakat. Peserta Merdeka Run tidak dipungut biaya. Pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama, dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilakan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam 2 sesi.
Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, pidato rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Pemerintah menyebut rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan tidak hanya digelar di Jakarta. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, TNI, Polri, serta berbagai pihak juga didorong menggelar kegiatan serupa di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Bentrokan maut di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda KEI Indonesia dan Ketua Umum DPP AMKEI John Key meminta kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus mengajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian dan menahan diri agar tidak terpancing provokasi. Ketua Harian DPP AMKEI Abu Bakar Refra menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis siang untuk menyampaikan sikap resmi organisasi terkait bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. DPP AMKEI menegaskan komitmen mendukung penegakan hukum serta menginstruksikan seluruh pengurus, anggota dan keluarga besar organisasi, termasuk masyarakat Indonesia Timur, agar menahan diri menjaga ketertiban dan tidak melakukan aksi balas dendam. Organisasi ini juga menyatakan siap bersikap kooperatif apabila dalam proses penyelidikan ditemukan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dengan AMKEI. Sementara penanganan kasus sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Selain mendorong pengusutan secara profesional dan transparan, DPP AMKEI juga meminta polisi menyelidiki dugaan penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia Timur. Masyarakat pun diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menghindari konten yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. Pertama, menginstruksikan kepada seluruh pengurus anggota keluarga besar AMKEI Indonesia serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia Timur untuk menahan diri, menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. 2. Menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta meminta peristiwa tersebut diusut secara profesional, transparan dan berkeadilan. 3. AMKEI Indonesia siap bersikap kooperatif apabila dalam proses hukum ditemukan adanya keterlibatan anggota atau pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, provokasi, ujaran kebencian ataupun konten yang dapat memicu konflik antar kelompok. Sebelumnya bentrokan berawal dari keributan di lokasi pedagang nasi uduk yang kemudian meluas hingga ke Jalan Tambak Menteng yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyebut rangkaian kejadian bermula dari teguran warga terhadap pengendara yang menggunakan knalpot bising yang kemudian berujung pada aksi perusakan dan bentrokan. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 tersangka, 4 orang dijerat dalam kasus perusakan gerobak pedagang. Sedangkan 3 tersangka lainnya dijerat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Penyidik menyatakan proses pengembangan perkara masih terus berlangsung. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, turnamen sepak bola di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga diwarnai kericuhan pada Kamis 30 Juli 2026. Insiden terjadi saat pertandingan Andalas melawan Adi Pasir memanas akibat protes terhadap keputusan wasit. Wasit Rido Bekti diduga menjadi korban pengeroyokan supporter sepak bola saat laga antara Andalas melawan Adi Pasir berlangsung di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Korban dikeroyok usai keputusan yang diambilnya diprotes. Petugas TNI bersama tim panitia pertandingan melerai aksi pengeroyokan dan mengamankan korban dari aksi brutal massa. Beruntung korban tidak mengalami luka serius meskipun sempat dirawat di rumah sakit. Ketua Umum ASKAP PSSI Purbalingga, Uut Trias Yanuar, menyayangkan insiden tersebut. Dan sebagai langkah awal, ASKAP menarik seluruh wasit dan perangkat pertandingan dari turnamen. Jika ada laporan resmi yang masuk, kasus akan diproses sesuai regulasi melalui Komite Disiplin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kemensos proses usulan sekolah rakyat di Kabupaten Landak, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Simpo TV dan masih bersama saya, Dewi Manik. Pemirsa, Kemensos memproses usulan pembangunan sekolah rakyat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala tersebut. Dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Bupati Landak Caroline Margaret Natasha di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Kementerian Sosial memproses ulang pembangunan sekolah rakyat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala, usulan tersebut ditargetkan masuk pada pembangunan tahap ketiga pada Oktober mendatang. Bupati Landak Caroline menjelaskan usulan sekolah rakyat telah diajukan sejak 2025. Saat itu proses belum dapat dilanjutkan karena lahan yang disiapkan merupakan kawasan hutan kota. Setelah penyesuaian tata ruang disetujui, pemerintah daerah kini membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Lahan yang diusulkan memiliki luas 9 hektar dan telah bersertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Landak. Lokasinya berada di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau masyarakat. Akses air hingga listrik memadai, serta dekat dengan jalan utama dan fasilitas kesehatan. Agus Jabo memastikan kesiapan lokasi yang diusulkan antara lain status kepemilikan lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik hingga potensi bencana di wilayah tersebut. Caroline memastikan lahan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Berada di dekat jalan raya, memiliki akses air bersih dan listrik serta relatif jauh dari kawasan rawan bencana. Agus Jabo mengatakan usulan Kabupaten Landak memiliki peluang untuk diproses pada tahap pembangunan berikutnya karena seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap. Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta pemerintah Kabupaten Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan agar proses berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, pembangunan sekolah rakyat permanen diusulkan di atas lahan seluas 10 hektar dengan kapasitas hingga 2.000 siswa. Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas usulan pembangunan sekolah rakyat permanen menjadi 10 hektar. Sekolah ini dirancang mampu menampung hingga 2.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepastian percepatan program tersebut disampaikan dalam audiensi antara Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial. Wakil Menteri Sosial menyatakan usulan pembangunan akan segera diproses agar dapat mengikuti tahap tender pada Oktober 2026.
Apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana, pembangunan ditargetkan dimulai tahun ini. Pemerintah Kabupaten Muna Barat juga diminta terus berkoordinasi dengan sekretariat bersama Sekolah Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses verifikasi lapangan. Sekolah Rakyat akan dibangun di Desa Sawi Regadi, Kecamatan Barangka, diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin khususnya di wilayah kepulauan, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari Kementerian Sosial dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN memperkuat sinergi untuk mendukung program prioritas pemerintah. Pemirsa, kerjasama ini difokuskan pada penguatan sekolah rakyat serta pemberdayaan masyarakat berbasis riset dan inovasi. Kementerian Sosial dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sepakat membangun kerjasama dalam mendukung program sekolah rakyat dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Melalui jejaring riset yang dimiliki, BRIN akan mendukung Kementerian Sosial mulai dari penyusunan kajian kebijakan, pengembangan teknologi, hingga evaluasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama kerjasama adalah program sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. BRIN menawarkan kajian berbasis bukti atau evidence-based policy untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Selain dukungan riset, BRIN juga menawarkan penerapan berbagai teknologi, salah satunya teknologi Lasamor, yaitu teknologi sistem pengolahan sampah skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan keluarga, penerima bantuan sosial sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan pemberdayaan berbasis kampung sejalan dengan gagasan BRIN. Menurutnya, teknologi pengolahan sampah dapat meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial dan BRIN akan menyusun mekanisme kerjasama melalui koordinasi antar satuan kerja agar berbagai program prioritas dapat segera diimplementasikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masyarakat yang mengajukan kredit usaha rakyat hingga 100 juta perlu memahami aturan yang berlaku. Jika dimintai agunan tambahan atau dikenai pungutan di luar ketentuan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari menjaga integritas program kredit usaha rakyat ini. Apabila Bapak dan Ibu menemukan adanya permintaan agunan, pelaku usaha yang mengajukan kredit usaha rakyat perlu mengetahui haknya sebelum mengajukan penjaminan. Pasalnya, pemerintah menegaskan bahwa pengajuan KUR dengan plafon hingga 100 juta tidak boleh disertai permintaan agunan tambahan dalam bentuk apapun. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus juru bicara Kementerian UMKM Riza Damadi mengatakan sesuai pedoman pelaksanaan KUR, penjamin hingga 100 juta hanya menggunakan anggunan pokok berupa usaha yang dibiayai dan tidak memerlukan jaminan tambahan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara maupun pembayar biaya untuk memperoleh akses KUR. bahwa sesuai dengan pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, pinjaman KUR hingga 100 juta rupiah tidak boleh dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apapun. Tidak ada pengecualian. Sekali lagi, tidak boleh dimintai agunan tambahan. Cukup menggunakan agunan pokok, dalam hal ini objek usaha yang dibiayai melalui KUR itu sendiri. Mari menjaga integritas program kredit usaha rakyat ini. Apabila Bapak dan Ibu menemukan adanya permintaan agunan untuk pinjaman KUR hingga 100 juta rupiah atau ada pungutan yang tidak semestinya, segera laporkan melalui SPAN lapor atau email ke kur@econ.site. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Riza menjelaskan anggunan tambahan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan atau aset lainnya hanya dapat diberlakukan untuk pinjaman KUR di atas 100 juta dengan pengecualian tertentu.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan, seperti permintaan angkunan tambahan, pungutan biaya atau praktik percaloan dalam proses penyaluran KUR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran pendidikan dan program pemerintah. Purbaya menyebut implementasi putusan MK tersebut akan disesuaikan dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu mulai tahun 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan anggaran pendidikan. Putusan MK tersebut menegaskan anggaran pendidikan harus dipisahkan dari anggaran program lain sehingga pemerintah perlu menyesuaikan penganggaran program termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Purbaya menyebut pelaksanaan penyesuaian tersebut akan mengikuti batas waktu yang ditetapkan MK, yaitu pada tahun 2028. Purbaya menjelaskan penyesuaian anggaran tidak serta-merta dilakukan pada tahun ini, mengingat pembahasan anggaran tahun untuk 2027 sudah berjalan. Menurutnya, jika seluruh postur anggaran harus diubah saat ini, prosesnya akan menjadi lebih rumit dan beresiko tidak selesai tepat waktu. Purbaya juga menyebut pemerintah masih akan menghitung dampak dari pemisahan anggaran tersebut. Ia mengatakan pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto belum dilakukan. Sementara terkait evaluasi anggaran program makan bergizi gratis, Purbaya mengaku belum bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Purbaya menyebut Sudaryono masih melakukan konsolidasi dan pertemuan untuk membahas evaluasi anggaran MBG diperkirakan dilakukan pekan depan. Kita ikutin putusan MK tahun 2028 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 gitu berarti Pak. Oh, 2028 kan itu berlakunya? Kan batas akhirnya 2028 gitu kan? Oh iya, pakai 2028 aja. Berarti untuk anggaran tahun ini? Berarti kita, kalau ini udah dibahas, nanti kusut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu. Tapi kemungkinan untuk pemisahan anggaran itu di pembahasan di 2028. Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2008 kita akan untuk anggaran 2008 lah. Tapi dampaknya ini nggak sih Pak maksudnya menjadi beban kah atau? Nanti kita hitung. Pemerintah kini perlu menyiapkan penyesuaian postur anggaran agar pelaksanaan putusan MK mengenai pemisahan anggaran pendidikan dapat diterapkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Salah satunya dengan memastikan pembiayaan program MBG tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program rumah subsidi pemerintah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha konstruksi di Salatiga. Kapasitas usaha kontraktor meningkat hingga 2 kali lipat berkat dukungan kredit perumahan. Program rumah subsidi pemerintah mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha konstruksi di daerah. Salah satunya Muji Marjoko, kontraktor asal Salatiga yang mengaku kapasitas usahanya meningkat hingga 2 kali lipat setelah mendapat fasilitas kredit program perumahan dari Bank BRI. Sebelum memperoleh pembiayaan tersebut, Muji hanya mampu membangun sekitar 5 unit rumah. Kini, jumlah pembangunan meningkat menjadi 10 hingga 15 unit rumah atau naik sekitar 100% dibanding sebelumnya. Kita sebagai kontraktor di Salatiga, biasa kita sebelum mendapatkan program kredit perumahan ini kita cuma bangun maksimal 5. Dengan adanya program ini kita bisa membangun antara 10 sampai 15 rumah. Ini untuk bisa kenaikan di angka 100%, Mbak. Kita merasa tersanjung sekali, merasa bahagia sekali bisa bertemu langsung kepada Pak Presiden. Harapan kami program ini terus berjalan untuk kebaikan rakyat, untuk kemajuan rakyat, untuk kesuksesan program Pak Presiden tentang 3 juta rumah. Muji menyebut program rumah subsidi yang digulirkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi kontraktor dan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP Marwarar Sirait, Bank BRI, serta pihak yang mendukung program perumahan rakyat.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemkab Tasikmalaya resmi menghibahkan lahan seluas 30 hektar kepada Kemendikdasman untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemirsa, penandatanganan berita acara hibah tanah dilakukan langsung oleh Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin di Tangerang. Penandatanganan hibah tersebut menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Daerah ini jadi salah satu dari 17 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan program SNT pada tahap awal. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, hibah lahan tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya juga jadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menyediakan lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Ia meyakini kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui sekolah unggulan tersebut diharapkan lahir talenta-talenta berkualitas yang mampu bersaing dan jadi penggerak pembangunan daerah di masa depan. Cecep juga mengungkapkan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi penurunan transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Tasikmalaya terus berikhtiar menghadirkan program-program strategis bagi masyarakat. Sementara itu, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dibiayai pemerintah pusat dengan nilai investasi mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gabungan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau GTKI PGRI menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPR pada Kamis siang. Pemirsa, mereka meminta agar pemerintah memperluas pengangkatan guru Taman Kanak-Kanak Honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perwakilan GTKI PGRI bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Dasko untuk menyampaikan sejumlah aspirasi guru TK dari berbagai daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GTKI PGRI Eka Putri Handayani menyampaikan pihaknya membawa beberapa poin aspirasi serta 350.000 guru TK dari seluruh Indonesia. Menurutnya, mayoritas guru TK saat ini masih banyak yang berstatus honorer, sehingga memerlukan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian karir. Organisasi ini juga mendorong pemerataan program impasing bagi guru TK di seluruh Indonesia. GTKI pun menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan respon DPR terhadap berbagai aspirasi yang disampaikannya. Mereka berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini. Beberapa aspirasi guru yang kami sampaikan dan alhamdulillah Bapak insya Allah dan DPR akan menindaklanjuti. Mudah-mudahan pertemuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk guru taman kanak-kanak se-Indonesia dan juga pendidikan taman kanak-kanak. Ya, diantaranya adalah harapan kami guru TK sebagian besar adalah guru swasta yang masih honorer. Harapan kami dapat diangkat menjadi P3K. Dan juga program impasing agar bisa merata untuk seluruh guru TK di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP resmi melaporkan anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Laporan tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Dedi yang menyebut wartawan sebagai gerombolan sirkus saat rapat Komisi 2 DPR. Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Syahputra Siregar mengatakan laporan resmi disampaikan ke MKD pada Jumat pagi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Erwin menjelaskan langkah melaporkan Dedi Sitorus ke MKD diambil setelah hingga batas waktu yang diberikan. Tidak ada pernyataan permintaan maaf dari yang bersangkutan sebagaimana diharapkan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen.
Sebagai bagian dari laporan, KWP turut menyerahkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video pernyataan Deddy Sitorus dalam bentuk flash disk. Bukti tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan MKD dalam menindaklanjuti pengaduan sesuai mekanisme dan kode etik yang berlaku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah resmi membuat laporan ke MKD, yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima. Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin. Dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah, demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dugaan permainan harga beras fortifikasi hingga Rp42.000 per kilogram. Pemirsa, pemerintah menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian harga dan standar produk yang kini tengah ditindaklanjuti. Pemerintah tengah menyoroti dugaan permainan harga dalam distribusi beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya temuan produk yang dijual jauh melampaui harga wajar. Dalam keterangannya di Jakarta, Amran menjelaskan, berdasarkan perhitungan Kementan, beras fortifikasi berbahan baku beras medium seharusnya dapat dijual sekitar Rp14.000 per kilogram atau mendekati harga eceran tertinggi. Namun hasil pemantauan menunjukkan harga rata-rata beras fortifikasi mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram. Bahkan ada produk yang dijual Rp42.000 per kilogram. Dengan dugaan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp71 triliun. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi, setelah kemarin 17.000, ini 22.000 average. Ada yang jual 42.000. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22.000. Ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan. Karena ini sudah lab, kemudian pidananya kirim ke Satgas, diterima. Ini kalau ditambah tadi, supaya clear, biaya tambahan 700 sampai 1.000 per kilo. Kalau ditambahkan kernel tambahan tadi, yang Sat-Sat B12, itu nilainya Rp700 per kilo. Kemudian dengan menggunakan beras medium, harga ini diproses fortifikasi bisa 14.000 harga HIT, tetapi dijual 20.000. Ada 42.000. Nih 42.000. Saya tanya, wartawan, adil nggak? Ini saya tindak lanjuti hari ini. Pak Sestama langsung menyurat ke Satgas. Nanti berikutnya saya menyurat langsung ke Kapolri. Saya tanya, Anda wajar enggak ini 42.000 per kilo? Wajar nggak ini angka-angka ini? Selain persoalan harga, Kementan juga menemukan dugaan produk yang tidak memenuhi standar fortifikasi sesuai ketentuan SNI 9314-2024 dan SNI 9372-2025. Pemerintah menyebut beras fortifikasi ditujukan untuk membantu masyarakat rentan termasuk kelompok kekurangan gizi dan risiko stunting, sehingga temuan ini akan ditindaklanjuti melalui jalur administratif dan pidana, termasuk pencabutan izin edar bagi produk yang terbukti melanggar. Ini diperuntukkan untuk orang miskin, orang kekurangan gizi, orang stunting. Lah dijual 42.000.
Dijual 20.000, adil nggak saya tanya? Udah kita pegang, sudah labnya sudah pegang. Nggak bisa lagi rekayasa sekarang. Kami sudah ambil sampel seluruh Indonesia. 3 sampel 1, nggak bisa bergerak lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. BMKG prediksi El Nino terjadi hingga 2027. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di ruang redaksi Sinpo TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino terjadi hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas sampai kategori kuat. Pemirsa, selain itu sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BMKG Jakarta pada Kamis siang, fenomena El Nino diprediksi akan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan intensitas mencapai kategori kuat. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengungkapkan puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi dominan terjadi pada bulan Agustus dan September. Memasuki Oktober hingga November, curah hujan di kategori tinggi diperkirakan mulai muncul di beberapa wilayah. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Selain itu juga terdapat potensi IOD positif pada September hingga Bisa dilanjutkan? Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang. Sementara itu, hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat terdapat 4.700 titik panas, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai jelang puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September, sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan, serta resiko karhutla mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di wilayah Sumatera, Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut masih dalam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di sebagian wilayah Indonesia. Hal tersebut dengan kondisi iklim terkini terkait fenomena El Nino 2026 dikategorikan level kuat yang diprediksi
Fenomena El Nino tahun 2026 ini memicu kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia hingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, lahan atau karhutla, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Menindaklanjuti usai lakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengupdate terkait perkembangan musim kemarau dan rencana operasi modifikasi cuaca sebagai antisipasi dampak El Nino di kantor BMKG Jakarta Pusat. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan fenomena El Nino di tahun 2026 ini yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia hingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Oleh karena itu, BMKG bekerjasama dengan stakeholder terkait melakukan operasi modifikasi cuaca di sebagian wilayah Indonesia dengan teknologi meniru alam dengan melihat kondisi hujan dengan garam yang lebih banyak untuk hujan lebih lama. Hal tersebut lantaran musim kemarau juga berdampak hingga meningkatkan risiko kekeringan, karhutla, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Yang diprediksi akan terjadi pada puncak bulan Agustus hingga September 2026 dengan 44% wilayah sebagian besar wilayah Indonesia, yakni di Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Aceh, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori 2. Selain itu juga terdapat potensi IOD positif pada September hingga Desember tahun 2026. Yang kedua, hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 zona musim yang mencakup 54,5% luasan daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara 77 zona musim yang mencakup 11,8% luas daratan Indonesia masih mengalami musim hujan dan 113 zona musim mencakup 33,7% luas daratan Indonesia memiliki satu musim atau kita sebut satu musim. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan laut di tengah Samudra Pasifik naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celcius dan Indian Ocean Dipole masih berada pada fase positif pada periode September hingga Desember 2026. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau tahun 2026 ini umumnya terjadi pada bulan Agustus sebesar 48,84%, kemudian berlanjut pada September dengan 25,41%. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kekeringan imbas kemarau ekstrim di Kabupaten Tangerang, Banten meluas pada Kamis siang. Dari data Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang sebanyak 20 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih. Warga pun hanya mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten antusias mendatangi mobil bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang pada Kamis siang. Sambil membawa berbagai wadah, mulai dari galon bekas air mineral, ember, hingga tong berukuran besar, mereka rela mengantri lama hanya untuk mendapatkan air bersih. Warga mengatakan sudah hampir 3 bulan terakhir sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Selama itu mereka sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih. Terutama untuk memasak dan konsumsi, mereka harus rela membeli. Bu, ini sudah berapa lama? Hampir 3 bulan lah ada. Selama 3 bulan itu ngambil air di mana? Ke sini, kalau enggak ke sono, ke sumur Mangsaraan. Jauh nggak Jah? Jauh. Kalau dari rumah itu ke sumber air juga apa gitu? Ada kali. Iya, sekilo. Banyak kan. Itu airnya nanti buat mandi apa gimana? Buat mandi, cuci piring, cuci baju. Untuk masak sendiri, beli apa gimana? Beli galon. Sehari itu berapa beli galon? Seminggu 4 lah. Selama musim kemarau ini? Iya. Itu kalau seminggu 4 berarti berapa itu? 20.000 kan seminggu. Berarti sih harus keluarin uang. Iya, buat beli air buat masak. Terus dengan ada bantuan air bersih ini gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Kabupaten Tangerang mengatakan kekeringan imbas kemarau ekstrim saat ini meluas.
Lebih dari 20 desa mengalami krisis air bersih. PMI harus bekerja ekstra untuk menyuplai air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak kekeringan. Sejumlah mobil tangki air diterjunkan untuk membantu warga. Saat ini menurut data sudah mencapai 10 kecamatan titik distribusi air bersih dari PMI Kabupaten Tangerang. Ada berapa desa? Desanya rata-rata satu kecamatan itu di 2 desa, berarti sekitar 20 desa. Perharinya untuk pendistribusian air bersih berapa liter? Antara 10.000 sampai 20.000, tergantung titik pengambilan air. Karena ada desa-desa yang memang pengambilan air bersihnya jaraknya lumayan jauh, sehingga kita hanya bisa 2 kali pengiriman dalam 1 hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tangerang, sekitar lebih dari 20 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau ekstrim pada tahun ini. Dari Tangerang, Mujab Latomairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, musim kemarau yang telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir memicu krisis air bersih di Dusun Kelapar 1, Kelurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Tidak hanya warga SD Negeri Jeruk juga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah lebih dari 2 bulan warga Dusun Kelapar 1 harus berjuang mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka harus memikul air dari sumber yang masih tersisa. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga terpaksa datang langsung ke sumber air secara bergantian agar pasokan tidak cepat habis. Di tengah kondisi tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih yang datang 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Namun penyalurannya dilakukan secara bergilir sehingga tidak semua warga selalu mendapat bagian. Kesulitan semakin bertambah setelah pompa Pamsimas rusak akibat terus menyedot saat sumber air mulai mengering. Meski sudah diperbaiki, pompa tetap tidak dapat beroperasi karena debit air di mata air sudah hampir habis. Sementara jaringan PDAM belum menjangkau wilayah ini karena berada di dataran yang lebih tinggi. Dapat bantuan atau seperti apa kalau air bersih itu? Ya kadang tangki itu dibagi-bagi. Itu berapa hari sekali? Mungkin 1 minggu 2 kali apa gimana, itu dibagi-bagi. Kadang nggak ada yang keduman gitu. Nggak kebagian ya? Ada yang nggak kebagian. Terus emang selama ini seperti itu? Iya, ya selama kekeringan ya seperti itu. Dan pasti terjadi kekeringan di sini ya? Pamsimas mati. Kenapa itu matinya? Pompanya yang nggak kiat, ya nggak kuat. Ya. Karena udah habis airnya ya? Habis airnya ya, tapi ya sering untuk nggak ngangkat ya, nggak ngangkat, jadi nyedot terus nggak ada hentinya gitu, jadi ya mungkin boros spepatnya pompa gitu. Selain itu, dampak kekeringan juga dirasakan siswa di SD Negeri Jeruk di Dusun Kelapar 1. Sekolah yang selama ini mengandalkan Pamsimas dan mata air, kini kehilangan pasokan air akibat debit air terus menurun. Pompa penyedot air di sekolah pun mengalami kerusakan. Akibatnya, kebutuhan air untuk toilet dan wudhu siswa menjadi terganggu. Pihak sekolah terpaksa mengandalkan masjid di samping sekolah yang menggunakan sumber air yang sama. Namun saat debit air sangat kecil, hanya sebagian siswa yang dapat berwudhu di sekolah, sementara siswa lainnya terpaksa menunaikan sholat setelah pulang ke rumah. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta solusi jangka panjang agar krisis air yang terjadi hampir setiap musim kemarau tidak terus berulang. Itu beberapa minggu bahkan mungkin sudah ada sebulan lebih tidak ada hujan, nah sehingga untuk yang dari mata air itu ya sudah mengecil. Nah, bulan yang dari Pamsimas ini sudah ya juga volume mengecil, karena malah sekarang peralatan ini untuk nyedot itu rusak, sehingga ya sekolahnya ya untuk saat ini sangat kekurangan air. Nah, kebetulan sekolah kami itu berdekatan dengan masjid. Nah, masjid ini sumber airnya dari mata air yang kadang-kadang ya mengalir, kadang-kadang udah macet. Menurut pihak sekolah, musim kemarau tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu.
Kondisi tersebut menyebabkan sumber air cepat mengering dan mengganggu aktivitas warga maupun proses belajar mengajar. Dari Kulon Progo, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, musim kemarau yang memicu mengeringnya sejumlah sumber air di kawasan Suaka Marga Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Palian menyebabkan kawanan kera ekor panjang keluar dari habitatnya. Satwa liar tersebut kini mulai memasuki pemukiman warga di Gunung Kidul untuk mencari makan dan air bersih. Kondisi ini memicu konflik antara satwa dan manusia. Suasana di Padukuhan Tahunan Kelurahan Karangduwet, Palian, Kabupaten Gunung Kidul kini tak lagi tenang. Dalam beberapa hari terakhir, warga terus dibuat waspada oleh kedatangan puluhan kera ekor panjang yang turun dari kawasan hutan. Kawanan primata ini bergelantungan di pohon, memanjat atap rumah, hingga masuk ke perkarangan warga untuk mencari makan dan air. Salah satu warga yang mengalami kejadian ini adalah Jumiem. Saat sedang mengupas kelapa di samping rumah, ia melihat 3 ekor kera berusaha meminum air dari saluran pembuangan limbah kamar mandi. Merasa kasihan, Jumiem kemudian menyalakan keran agar satwa tersebut mendapatkan air yang lebih bersih. Namun tanpa diduga, hanya dalam hitungan detik, puluhan kera lain berdatangan dan langsung memenuhi perkarangan rumahnya. Karena jumlahnya terus bertambah, Jumiem bersama anak dan warga sekitar berusaha mengusir kawanan kera agar tidak masuk ke dalam rumah. Selain berkeliaran di perkarangan, satwa liar tersebut juga merusak dan memakan tanaman singkong milik warga sehingga menimbulkan kerugian. Mau mengupas kelapa, langsung ada suara catrat saya cariin ternyata kera masuk kebun saya, naik dari pohon itu bambu terus turun ke rumah kebun cari air. Rencananya itu ya enggak semua yang pulang, tapi hanya sebagian. Lantas ada anak saya yang lihat, cucu saya yang lihat. Jumlah keranya? Ya kira-kira kurang lebih ya 15 ekor ya. Warga menyebut kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di Padukuhan Tahunan. Kuat diduga kawanan kera turun ke pemukiman karena sumber air dan pakan alami di kawasan Suaka Marga Satwa BKSDA Palian mulai berkurang akibat musim kemarau. Demi mencegah kera masuk ke dalam dapur maupun rumah, warga kini terpaksa berjaga-jaga dan mengawasi lingkungan mereka setiap hari. Dari Gunung Kidul, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 6 menyalurkan bantuan air bersih untuk warga yang mengalami kekeringan. Pemirsa, penyaluran ini difokuskan di Desa Suko Awinjaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 6 menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Melalui program BWS Sumatera 6 Peduli, distribusi air bersih disalurkan di Desa Suko Awinjaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Tak hanya itu, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, serta mencegah meluasnya dampak kekeringan terhadap kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Para warga pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan BWS Sumatera 6 atas bantuan air bersih di saat mengalami kesulitan air akibat kekeringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Rusia menggelar latihan gabungan Oruda 2026 di Laut Jepang. Latihan ini menjadi ajang memperkuat kerja sama militer sekaligus meningkatkan kemampuan operasi maritim kedua negara. Rekaman video memperlihatkan korvet Rusia Soversheny dan fregat TNI AL KRI Gusti Ngurah Rai melaksanakan berbagai skenario latihan. Salah satunya adalah simulasi pembebasan kapal yang dibajak serta latihan penembakan sasaran menggunakan sistem artileri. Selain itu, personel kedua negara juga berlatih menghadapi ancaman perahu tanpa awak dan pesawat nirawak. Mereka juga melaksanakan latihan pencarian dan evakuasi korban di laut dengan dukungan helikopter berbasis dek. Pada hari kedua sekaligus hari terakhir latihan, kedua angkatan laut juga menggelar upacara perpisahan sebagai penutup rangkaian kegiatan.
Latihan Oruda merupakan program kerjasama bilateral antara Angkatan Laut Indonesia dan Rusia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2024. Melalui latihan ini, kedua negara berupaya memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza membuka Kumitra Zambore 2026 pada 29 Juli 2026. Acara ini sebagai langkah nyata Kementerian UMKM untuk memperkuat kemitraan usaha dan memperluas akses pasar. Bertempat di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza membuka Kumitra Jambore 2026, sekaligus memberikan kuliah umum pada Rabu 29 Juli 2026. Acara kali ini bertajuk Bertemu, Bermitra, Bertumbuh. Acara ini pun dinilai sebagai langkah nyata Kementerian UMKM untuk memperkuat kemitraan usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mengintegrasikan pengusaha UMKM ke dalam rantai pasok nasional. Kami, kita harus menumbuh kembangkan kewirausahaan, membina pendampingan UMKM sehingga UMKM itu usahanya bisa jadi naik kelas dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan semangat bertemu, bermitra, bertumbuh, Kumitra dirancang untuk mempertemukan pengusaha mikro dengan usaha menengah dan besar, retail modern, sektor perhotelan dan pariwisata, industri pengolahan, loka pasar, lembaga pembiayaan, serta sebagai calon pembeli dan off-taker. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Save the Mission Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu meninjau pemusatan latihan nasional tim sepak takraw Indonesia. Pemirsa, Todo Tua berharap seluruh kebutuhan kontingen dapat diselesaikan sebelum keberangkatan. Chef the Mission Tim Indonesia untuk ASEAN Games 2026 Todo Tua Pasaribu meninjau pemusatan latihan nasional tim sepak takraw Indonesia di Gor Mandiri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu 29 Juli 2026. Todo Tua optimistis sepak takraw dapat menyumbangkan medali bagi Indonesia pada ASEAN Games ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pesta olahraga Asia tersebut secara resmi berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kesempatan ini memang melakukan kunjungan setelah beberapa cabang olahraga yang kita sudah melakukan visitasi. Hari ini kita datang ke Parepare khusus untuk melihat sepak takraw. Nanti sekembalinya dari sini kami akan terbang ke Banyuwangi, kemudian lanjut ke Situbondo sampai Surabaya untuk melihat juga beberapa pelatihan daripada. Todo Tua menyaksikan langsung latihan para atlet sekaligus berdiskusi dengan jajaran pelatih mengenai perkembangan persiapan dan kebutuhan tim menjelang keberangkatan ke Jepang. Ia menilai program pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan jadi fondasi penting untuk meningkatkan prestasi sepak takraw Indonesia di tingkat internasional. Todo Tua mengapresiasi keputusan PBPSTI memusatkan latihan tim nasional di Parepare. Menurutnya, fasilitas dan suasana latihan di kawasan tersebut mendukung para atlet menjalani program secara optimal. Pemusatan latihan juga dinilai dapat membantu membangun kekompakan tim. Para atlet dari berbagai provinsi memiliki waktu untuk memperkuat komunikasi dan memahami pola permainan sebelum menghadapi persaingan di ASEAN Games. Todo Tua berharap seluruh kebutuhan kontingen dapat diselesaikan sebelum keberangkatan. Dengan demikian, atlet tidak perlu memikirkan persoalan logistik, administrasi, akomodasi, maupun jadwal selama berada di Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Layang-Layang Internasional digelar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 ini diantaranya diikuti peserta dari 13 negara. Layang-Layang Garut International Kid Festival 2026 meramaikan langit di kawasan agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Swedia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Belgia, Italia,
Prancis, China, Swiss, dan Filipina. Tidak hanya peserta mancanegara, pelayang dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut meramaikan acara ini. Di antaranya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bali, DKI Jakarta, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta. Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live musik, perlombaan, serta 150 stand yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Salah satu peserta asal Malaysia mengaku datang ke Garut untuk merasakan sensasi menerbangkan layang-layang di kawasan pegunungan. Kami peserta pelayang daripada Persatuan Pelayang Johor di bawah Majlis Pelayang Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan kami dalam festival layang-layang di Garut buat kali pertama ini. Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pegunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Panitia menyebut antusiasme masyarakat yang datang mulai dari pagi hingga sore pada hari kedua penyelenggaraan festival cukup tinggi. Alhamdulillah untuk di hari kedua antusiasme pengunjung sangat meningkat ya dari hari pertama. Mungkin kalau hari pertama kita seremoni atau pembukaan lokal dan besok mungkin ada hari ketiganya ada pembukaan lagi seperti ada dari instansi terkait Kota Garut dan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah antusiasme di hari kedua ini sangat meningkat dan terutama mungkin kedatangan tamu yang dari 12 negara berikut negara Indonesia yang jadi 13 negara itu sama kita mungkin alhamdulillah sudah berada di sini semuanya. Jumlah pengunjung diperkirakan akan terus meningkat, mengingat puncak acara festival ini dijadwalkan berlangsung pada hari keempat dan kelima. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di ruang redaksi Sinpo TV hari ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.